fans drama Korea. Welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Aku harapkan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Mari kita sama-sama mereview drama Korea terbaru yang masih ongoing yang berjudul My Dangerous Wife, mengungkap misteri penculikan dan perselingkuhan. Drama My Dangerous Wife bergenre thriller misteri dengan dilengkapi bumbu-bumbu perselingkuhan di dalamnya. Drama ini menceritakan kehidupan pernikahan perempuan kaya raya dengan seorang koki terkenal yang ternyata tidak sebahagia kelihatannya. Drama My Dangerous Wife sudah tayang di stasiun televisi MBN mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 24 November 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama My Dangerous Wife merupakan remake dari serial Jepang dengan judul yang sama dan ini sudah tayang di Jepang pada tahun 2016 yang lalu. Drama My Dangerous Wife disutradarai oleh Lee Young Min. Dia merupakan sutradara dari beberapa drama hits lainnya seperti Winter Sonata, My Horrible Boss, Orange Marmalade, Strong Woman to Bong Soon, The Miracle We Meet, dan Coklat. Untuk penulis naskah dari drama ini adalah Hwang Da-eun. Pemeran utama dari drama My Dangerous Wife ada dua orang. Yang pertama adalah Kim Jung Eun. Dia merupakan aktris senior yang juga sudah pernah membintangi beberapa drama hits lainnya seperti Oh La La Couple, Make a Woman Cry, General Hospital season yang kedua, dan Duel. Pemeran utama yang kedua adalah Choi Won Young. Dia merupakan aktor yang juga sudah pernah membintangi beberapa drama populer lainnya seperti Hwarang, While You Were Sleeping, Mad Dog, Oh the Mysterious, Sky Castle, Dr. Prisoner, Knock to Flower, Hena, Mystic Pop-Up Bar, dan saat ini dia juga sedang menyelesaikan proyek drama Alice, yaitu drama yang masih ongoing juga. Wow, luar biasa ya guys. Sebelum kita mulai sinopsisnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kalau kalian suka sama channel ini, kalian bisa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau channel ini update video yang terbaru. Mari kita sama-sama membuat channel ini terus berkembang maju ya guys. Drama My Dangerous Wife mengisahkan seorang wanita bernama Sim Jae Kyung yang diperankan oleh Kim Jung Eun. Sim Jae Kyung adalah seorang wanita yang cantik dan elegan, pintar dan baik hatinya. Sim Jae Kyung memiliki harta yang berlimpah sehingga bisa dibilang dia sangat kaya raya. Dia orangnya menyukai kebersihan, disiplin, dan teratur hidupnya. Sim Jae Kyung selalu menata rapi dan memberikan nama pada barang-barangnya dan barang-barang milik suaminya di dalam lemari. Sim Jae Kyung sudah menikah dengan Kim Yeon Chol yang diperankan oleh Choi Won Young. Kim Yeon Chol adalah seorang koki profesional dan sangat populer. Dia memiliki ketampanan dan kepribadian yang selalu ceria. Mereka telah menikah selama 6 tahun dan Sim Jae Kyung amat menikmati pernikahannya. Sim Jae Kyung memimpikan kebahagiaan normalnya pernikahan selamanya dengan suaminya dan hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Namun, sayangnya hal tersebut tidak dirasakan oleh Kim Yong Chol, suaminya. Dia justru merasa kehidupan pernikahannya amatlah membosankan. Menurutnya, Sim Jae Kyung amat buruk sebagai istri sehingga dia merasa muak dengan segala aturan, pertimbangan, dan larangan-larangan istrinya yang menyukai kesempurnaan. Kim Yong Chul pun diam-diam memiliki hubungan spesial dengan Jin Sumi yang diperankan oleh Choi Yoo-hwa. Jin Sumi merupakan asisten koki di restoran Italia milik Kim Yong Chul. Jin Sumi merupakan tipe wanita yang berambisi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua kemauannya, termasuk Kim Yong Chul. Saat Kim Yong Chul dan Jin Sumi sedang berduaan saja di apartemen si pelakor, Jin Sumi menyarankan agar Kim Yong Chul untuk meracuni istrinya dengan racun ADTX
Dan racun itu dibeli Jin Sumi dari toko online yang dilihatnya di internet, guys. Racun ini sangat luar biasa efeknya, yang bisa membuat muntah darah yang parah, diare, dan kekurangan darah. Racun itu akan menghancurkan sel tubuh dan orang yang meminumnya akan mati dalam waktu 2 hari karena gagal fungsi organ dalam. Kehebatan racun ADTX ini adalah orang yang meninggal akan dianggap mati karena penyakit. Walaupun nanti akan diotopsi, tidak akan terbaca karena racun ADTX. Lewat suntikan, racun itu akan dicampurkan ke dalam botol anggur. Kim Yong Chul yang awalnya takut dan ragu-ragu akhirnya menyetujui usulan selingkuhannya tersebut. Di dalam mobil, Kim Yong Chul menyuntikkan racun mematikan itu ke dalam botol anggur. Namun, ketika semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, Kim Yong Chul justru dikejutkan dengan genangan banyak darah di dalam rumahnya saat pulang bekerja, dan Sim Jae Kyung istrinya telah menghilang. Si penculik sempat meninggalkan pesan pada sepucuk kertas di atas meja, di mana isi tulisannya adalah agar Kim Yong Chul menyiapkan uang 5 miliar won untuk menebus istrinya dan dilarang menghubungi polisi jika ingin istrinya Sim Jae Kyung tetap hidup dan selamat. Membaca surat ancaman itu, Kim Yong Chul justru tersenyum bahagia menikmati keadaan ini. Alih-alih menyiapkan uang tebusan, Kim Yong Chul malah menghubungi polisi. Sebenarnya Sim Jae Kyung sudah mengetahui perselingkuhan Kim Yong Chul dengan Jin Sumi. Suatu ketika, Sim Jae Kyung tidak sengaja melihat isi pesan di ponsel Kim Yong Chul, suaminya, yang mendapatkan pesan dari Jin Sumi. Pesan itu mengatakan kalau Jin Sumi ingin bersama Kim Yong Chul selamanya. Di suatu malam, Sim Jae Kyung menunggu Kim Yong Chul tertidur dan memeriksa ponsel suaminya. Dan di dalam ponsel itu, Sim Jae Kyung melihat pesan dari Jin Sumi dan mereka merencanakan akan membunuh Sim Jae Kyung. Sim Jae Kyung mulai memasang alat penyadap di rumahnya dan apartemen Jin Sumi si pelakor itu. Disitulah Sim Jae Kyung mengetahui begitu menyakitkannya mendengar sendiri perselingkuhan suaminya dengan si pelakor. Dia mendengar bahwa mereka merencanakan pembunuhan terhadap dirinya dengan tertawa bahagia. Akhirnya, sebelum suaminya membunuh dirinya dengan racun, Sim Jae Kyung merekayasa penculikan dirinya. Sim Jae Kyung ingin tahu apa yang akan dilakukan suaminya di saat mengetahui dia diculik. Sim Jae Kyung mengamati suaminya dengan diam-diam, dan dia melihat sendiri Kim Yong Chul tertawa bahagia karena tahu dia diculik dan justru ingin Sim Jae Kyung mati saja. Suatu hari tidak sengaja Sim Jae Kyung bertemu dengan Song Yo Min. Song Yo Min merupakan teman saat kuliah dulu di jurusan seni dan merupakan seorang pelukis. Song Yo Min sebenarnya sejak dulu menyukai kakak seniornya ini, dan Sim Jae Kyung merupakan cinta pertamanya yang bertepuk sebelah tangan. Disitulah Sim Jae Kyung kemudian meminta bantuan dari Song Yo Min untuk membantunya merekayasa penculikan dirinya. Sim Jae Kyung merekayasa penculikan dirinya dan mengarahkan bukti-bukti agar polisi mencurigai Kim Yong Chul suaminya sebagai tersangka. Kim Yong Chul menceritakan kronologi penculikan Sim Jae Kyung pada polisi. Penculik tersebut mengirimkan surat ancaman berlogo N31 sekaligus kuku jari Sim Jae Kyung pada Kim Yong Chul, dan Kim Yong Chul menyerahkan pada pimpinan investigasi polisi yaitu Ofsir Seo Ji-tae. Ofsir Seo Ji-tae awalnya tidak ingin berita penculikan itu tersebar ke publik, tapi ternyata berita penculikan itu sudah diketahui publik dan menjadi headline news terhangat saat itu. Para media sudah berkumpul di depan rumah Kim Yong Chul untuk mencari kabar berita. Kim Yong Chul berusaha mencari simpati publik dengan kembali bekerja ke restoran Italia miliknya. Ternyata di restoran itu dia justru menemui selingkuhannya Jin Sumi dan bersenang-senang. Mereka merayakan hilangnya Sim Jae Kyung dengan bahagia. Ofsir Seo Ji-tae menemui Kim Yong Chul kembali dan mencurigai Kim Yong Chul karena ditemukan bukti jejak kaki di lantai di sekitar limbahan darah Sim Jae Kyung. Itu adalah jejak kaki sepatu olahraga milik Kim Yong Chul.
Dan ketika diperiksa, sepasang sepatu olahraga itu sudah tidak ada di dalam lemari. Tak hanya sampai di situ saja guys, Seo Ji-tae juga mencurigai Kim Yeon-chul telah berselingkuh dengan wanita lain karena tercium aroma parfum wanita di baju Kim Yeon-chul. Jin Sumi menelpon Kim Yeon-chul dan menyuruh Kim Yeon-chul membuang isi botol anggur yang sudah disuntikkan racun. Kemudian Kim Yeon-chul membuang isi botol anggur beracun itu pada kamar mandi di rumahnya untuk menghilangkan barang bukti. Di televisi ada tetangganya yang bernama Ha Eun-hye mengatakan pada media kalau Kim Yeon-chul telah berselingkuh di belakang istrinya. Berita itu langsung tersebar dan menyebabkan kehebohan. Kim Yeon-chul menghindari media dan diam-diam ke tempat Noh Chang-beom. Noh Chang-beom mempunyai usaha pegadaian dan juga merupakan mantan suami dari saudarinya Kim Yeon-chul. Kim Yeon-chul membicarakan mengenai Sim Jae-kyung pada Noh Chang-beom. Noh Chang-beom mengatakan kalau Kim Yeon-chul sedang diikuti oleh seseorang. Kim Yeon-chul segera mengejar orang itu dan orang itu ternyata adalah Song Yoo-min. Song Yoo-min menjelaskan pada Kim Yeon-chul kalau dia hanyalah mendengarkan curhatan Sim Jae-kyung dan dia mengatakan kalau Sim Jae-kyung mengetahui kalau suaminya berselingkuh dengan Jin Sumi. Setelah itu, keponakan perempuannya Chae-rim menelpon dan memintanya datang ke rumah ibunya Kim Yeon-chul. Di sana kakak perempuannya Kim Yeon-chul menanyakan tentang kebenaran perselingkuhan yang dilakukan adiknya tersebut. Kakaknya itu lalu menceritakan kalau Sim Jae-kyung selama ini selalu membantu ibunya Kim Yeon-chul, membantu penjualan di tokonya, dan membantu keuangan keluarga Kim Yeon-chul. Wow, benar-benar istri yang baik ya guys. Kebaikan Sim Jae-kyung pada keluarganya membuat Kim Yeon-chul begitu terharu dan menyadari betapa baiknya istrinya selama ini. Kakak perempuannya itu berharap kalau Sim Jae-kyung cepat ditemukan dan kembali ke rumah dengan selamat. Keponakannya yang bernama Chae-rim kemudian memanggil Kim Yeon-chul untuk ikut ke kamarnya dan Chae-rim menyerahkan kunci milik Sim Jae-kyung pada Kim Yeon-chul. Kim Yeon-chul lalu bergegas pulang ke rumahnya dan mencari tahu itu sebenarnya kunci apa. Ternyata kunci itu untuk membuka laci lemarinya dan terdapat sebuah kotak. Setelah dibuka, kotak itu terdapat isi yaitu buku tabungan dengan nominal 5 miliar won atas nama Kim Yeon-chul dan juga terdapat surat beramplop warna pink. Ketika dibaca, surat itu adalah ungkapan isi hati Sim Jae-kyung pada suaminya yang tidak bisa dia ungkapkan selama ini. Dia juga mengatakan tidak meninggalkan sebuah warisan, tapi sebuah kepercayaannya pada suaminya. Semua ini semakin membuat Kim Yeon-chul sangat terharu dan dia menyesal sudah ingin membunuh Sim Jae-kyung. Kim Yeon-chul kemudian mengingat saat-saat berbahagianya bersama Sim Jae-kyung dan Kim Yeon-chul betul-betul ingin Sim Jae-kyung pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Di saat kesedihannya, tim investigasi polisi yang dipimpin oleh Ofsir Seo Ji-tae datang lagi ke rumahnya, tapi kali ini untuk menangkap Kim Yeon-chul. Karena menurut penyelidikan ditemukan darah Sim Jae-kyung di bagasi mobil milik Kim Yeon-chul. Tapi bersamaan dengan itu surat dari penculik datang mengirimkan video Sim Jae-kyung diikat tangannya ke belakang dan seperti habis disiksa. Penculik itu meminta tebusan 5 miliar won dan uang itu harus dimasukkan ke dalam kantong sampah. Nah, disinilah keseruannya ya guys. Di saat pengiriman uang tebusan itu dengan dibantu oleh polisi, Kim Yeon-chul dibuat berputar-putar seperti kebingungan di aula pernikahan Starlight. Kemudian Kim Yeon-chul mendapatkan perintah selanjutnya dari penculiknya menuju stadion bisbol Jingah dalam waktu 30 menit. Di mana di sana diselenggarakan pertandingan bisbol. Kim Yeon-chul berlari membawa kantong sampah berisi uang miliaran itu dan menerima instruksi berikutnya dari penculiknya, yaitu harus menuju dermaga Sungai Han dalam waktu 30 menit. Kemudian selanjutnya Kim Yeon-chul berdiri di dermaga Sungai Han, disuruh menunggu instruksi selanjutnya dari penculik dengan terus dipantau oleh polisi.
Tak lama kemudian datang sebuah drone cukup besar yang menghampiri Kim Yeon Chul dan instruksinya dia disuruh meletakkan kantong sampah berisi uang tebusan itu pada keranjang jaring di drone itu. Polisi menyuruh Kim Yeon Chul meletakkan uang tebusan itu dengan jam tangan smart miliknya agar bisa mendeteksi kemana perginya arah drone itu. Drone itu pergi dan diikuti mobil-mobil polisi. Saat drone itu mendarat dan saat dicek oleh polisi, itu hanyalah berisi sekumpulan sampah saja. Lalu kemana perginya uang miliaran won itu ya guys? Ternyata uang itu sudah ditaruh Kim Yeon Chul pada tong sampah di Stadion Bisbol Jing-a tadi atas perintah penculik tersebut. Officer Seo Ji-tae marah karena gagal menangkap pelakunya dan kesal karena Kim Yeon Chul tidak mengatakan dengan jujur pada polisi kalau dia sudah menukar kantong berisi uang tebusan itu dengan kantong berisi sampah. Kim Yeon Chul kemudian menunggu istrinya pulang di rumahnya dan menyesali rencana jahatnya yang akan meracuni istrinya. Officer Seo Ji-tae mendapatkan informasi dari seseorang atas rencana pembunuhan yang akan dilakukan Kim Yeon Chul terhadap Sim Jae-kyung dengan mencampurkan racun ke dalam botol anggur. Kalau sampai racun itu sampai terdeteksi tercampur dalam botol anggur, maka Kim Yeon Chul dan Jin Soo Mi akan terbukti bersalah melakukan percobaan pembunuhan. Di tempat lain, Jin Soo Mi akan pergi untuk melarikan diri, tapi di depan apartemennya sudah banyak media berkumpul dan ingin meminta penjelasan dari Jin Soo Mi perihal fotonya yang tersebar dengan Kim Yeon Chul. Tak lama kemudian polisi datang dan membawa Jin Soo Mi ke kantor polisi. Ketika Kim Yeon Chul akan dibawa ke kantor polisi, Kim Yeon Chul meminta waktu pada Officer Seo Ji-tae sampai jam 12 malam untuk menunggu Sim Jae-kyung pulang atau ditemukan. Sambil menunggu, Kim Yeon Chul melihat lagi video pernikahannya dengan Sim Jae-kyung dan sampai tengah malam ternyata tidak ada kabar tentang Sim Jae-kyung. Kim Yeon Chul memutuskan untuk bunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Tapi kejadian itu diketahui Officer Seo Ji-tae dan diselamatkan dari bunuh diri tersebut. Seo Ji-tae juga mengatakan kalau Sim Jae-kyung sudah ditemukan dan Kim Yeon Chul terharu sampai menangis. Semua itu adalah kecerdasan Sim Jae-kyung dalam mengatur rekayasa penculikan dirinya. Sim Jae-kyung mengambil darahnya sendiri sebanyak 50 ml dan meletakkannya di lantai, lalu membuat jejak sepatu Kim Yeon Chul di sekitaran darahnya. Lalu Sim Jae-kyung juga mencabut kukunya sendiri, memasukkannya ke amplop dan mengirimkannya pada Kim Yeon Chul. Sim Jae-kyung juga meneteskan darahnya di bagasi mobil Kim Yeon Chul. Sim Jae-kyung juga membuat sendiri video dirinya seolah-olah disiksa oleh penculiknya dan mendengar bagaimana keluarga Kim Yeon Chul menceritakan semua kebaikan Sim Jae-kyung di depan Kim Yeon Chul lewat alat penyadap yang juga dipasang di rumah keluarga Kim Yeon Chul. Wow, sebegitu perfectnya ya guys, Sim Jae-kyung mengatur penculikan dirinya ini benar-benar luar biasa. Sim Jae-kyung mengambil sendiri uang tebusan itu di tong sampah di Stadion Bisbol Jing-a. Dia juga menelpon polisi dengan menyamarkan suaminya untuk melaporkan kalau Kim Yeon Chul dan Jin Soo Mi memasukkan racun di botol anggur dan berencana untuk meracuni dirinya. Sim Jae-kyung menitipkan uang itu pada Song Yoo-min. Lalu Sim Jae-kyung meminta Song Yoo-min membuat kepalanya terluka dengan memukul keras kepalanya dengan benda tumpul, lalu menyuruhnya meninggalkan dia di tengah hutan sehingga dia bisa ditemukan oleh polisi. Sim Jae-kyung ternyata benar-benar wanita yang sangat mengerikan ya guys. Sim Jae-kyung kemudian dibawa ke rumah sakit. Kim Yeon Chul dan Officer Seo Ji-tae segera datang ke rumah sakit. Sim Jae-kyung berakting ketakutan di depan suaminya Kim Yeon Chul dan polisi yang menginterogasinya. Officer Seo Ji-tae tetap mencurigai Kim Yeon Chul, tapi racun ADTX ternyata tidak ditemukan pada botol anggur. Officer Seo Ji-tae kembali marah-marah karena gagal memecahkan kasus. Karena tidak ada bukti, Jin Soo Mi dikeluarkan dari kantor polisi dan dibebaskan dari tuduhan. Kim Yeon Chul juga bahagia karena terbebas dari tuduhan meracuni istrinya.
Penyelidikan kepolisian dipimpin oleh Officer Seo Ji-tae telah sampai pada rumah Song Hyo-min dan Song Hyo-min memilih untuk bersembunyi. Song Hyo-min kemudian menemui Sim Jae-kyung di rumah sakit dan mengatakan pada Sim Jae-kyung bahwa dia tidak bisa membantu Sim Jae-kyung lagi. Song Hyo-min memilih pergi dengan membawa lukisan Sim Jae-kyung. Sejauh ini penyelidikan detektif Seo Ji-tae juga mengarah pada Song Hyo-min sebagai pelaku penculikan Sim Jae-kyung. Karakter Song Hyo-min ini adalah pria yang menyedihkan ya guys. Dia rela membantu wanita yang dicintainya dan dia kemudian diburu polisi dan sampai pada kematiannya Song Hyo-min hanya dimanfaatkan saja. Kim Yeon-jul membawa Sim Jae-kyung pulang ke rumahnya. Di depan rumahnya disambut oleh banyak media dan Sim Jae-kyung berbahasa-basi di sana. Kim Yeon-jul meninggalkan Sim Jae-kyung untuk bisa beristirahat di dalam kamarnya. Tapi Sim Jae-kyung berniat ingin melepas alat penyadap yang dipasang di dalam kamarnya. Hal itu diketahui oleh Kim Yeon-jul dan dia berniat ingin menghubungi polisi. Dengan cepat Sim Jae-kyung mengatakan tentang racun ADTX yang dicampur dalam botol anggur untuk membunuhnya. Sim Jae-kyung menjelaskan juga tentang botol anggur yang tidak terdeteksi racun ADTX oleh polisi karena Sim Jae-kyung di awal penculikan sudah menukar botol anggur beracun itu dengan yang tidak beracun. Dan sekarang botol anggur yang beracun itu sudah ada di tangan Sim Jae-kyung dan itu akan diserahkan ke polisi. Hal itu membuat Kim Yeon-jul menjadi ketakutan dan ingin merebut botol anggur itu dari tangan istrinya. Mereka akhirnya berebut botol anggur itu dan mereka jatuh dari tangga. Kim Yeon-jul mendapatkan botol anggur itu dan berusaha membuang isinya. Sim Jae-kyung hanya tertawa melihat tingkah Kim Yeon-jul yang merasa ketakutan. Tiba-tiba ponsel Kim Yeon-jul berbunyi dan dia mendapatkan telepon dari mantan kakak iparnya yaitu No Chang-bom yang memberikan kabar kalau rumah tempat tinggal Song Hyo-min telah terbakar dan tim investigasi polisi pimpinan Officer Seo Ji-tae juga sudah ada di lokasi itu. Kim Yeon-jul semakin ketakutan melihat tingkah istrinya. Penculikan ini hanya awalnya saja ya guys. Setelah ini akan banyak sekali ketegangan yang lainnya dan drama ini masih mempunyai cerita yang panjang. Bukan saja menceritakan pembalasan Sim Jae-kyung, juga akan menampilkan perebutan uang 5 miliar won itu guys. Drama My Dangerous Wife ini merupakan drama yang benar-benar daebak. Demikian review drama My Dangerous Wife. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Sampai ketemu di next video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.